Tahap selanjutnya adalah pembuatan lubang tanam. Untuk lubang tanam yang kita gunakan itu ukurannya 60 kali 60 dengan kedalaman 60 cm. Ini untuk ukurannya tergantung dari kondisi tanah. Jika tanah sudah subur, Anda buat lubang tanam lebih kecil tidak masalah. Namun jika tanah peresapannya terlalu lama, bisa jadi itu karena kurang poros, maka buatkan lubang tanam yang lebih besar. Bisa 1 meter kali 1 meter. Namun untuk lubang tanam yang akan kita buat itu 60 kali 60 kali 60. Dan bisa Anda lihat untuk pembuatan lubang tanam nanti tanah bagian atas nanti kita pisah. Tanah bagian atas nanti ditaruh di sebelah kiri dan nanti yang tanah bagian bawah nanti kita pisahkan. Tanah bagian dalam sudah kita pisahkan. Untuk bagian dalam kita pisahkan dengan yang bagian atas. Tujuannya nanti adalah ketika melakukan penanaman dan kita akan menimbun tanaman yang kita tanam, kita alangkah baiknya gunakan tanah yang bagian atas terlebih dahulu. Jadi nanti tanah bagian atas kita gunakan untuk menimbun dan tanah bagian bawah tidak usah kita gunakan untuk menimbun tanaman yang kita akan tanam. Tujuannya karena memang diharapkan dari tanah yang bagian atas memiliki hara yang lebih bagus, uncurannya lebih bagus, kandungan haranya lebih banyak, sehingga nanti pertumbuhan tanaman lebih bagus. Dan untuk usahakan sekitar lubang tanam, jika ada gulma seperti rumput, kita bersihkan terlebih dahulu. Dengan jarak sekitar 50 cm itu kalau bisa lubang tanam bersih dari gulma atau rumput-rumput liar. Dan juga nanti ketika ada batu ataupun ada material-material di lubang tanam, usahakan dihilangkan. Atau jika misal batu terlalu besar atau material terlalu besar, bisa dipindah, lubang tanam bisa Anda pindah. Karena nanti batu atau material lain yang mengganggu yang ada di lubang tanam, jika itu berukuran besar akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Dan nanti lubang tanam ini kita biarkan selama 2 minggu sampai 4 minggu, biarkan terbuka. Sebelumnya kita kasih dolomit dan sedikit furadan atau insektisida. Setelah lubang tanam kita buat, dan ini lubang tanam sudah kira-kira 5 hari lebih, Anda bisa cek lubang tanam satu persatu. Karena ini kemarin itu hampir 12 jam hujan. Jadi ada beberapa lubang tanam yang tergenang air dan ada yang tidak. Dan kita harus cek satu persatu manakah lubang tanam yang masih ada genangan airnya dan mana yang tidak. Pengecekan ini sebaiknya dilakukan 3-5 hari setelah lubang tanam kita buat. Nanti kita jelaskan apa tujuan dari pengecekan lubang tanam ini. Bisa Anda lihat di sini, lubang tanam penuh dengan air. Ini hujan reda sudah sekitar 2 jam yang lalu. Tadi penuh dan ini udah agak debitnya udah agak turun. Kita cek yang lain juga. Ini juga ada genangan airnya. Oh, yang ini lihat tidak ada genangan airnya. Ini tujuan kita mengapa harus cek satu persatu. Untuk lubang tanam yang ada genangan airnya itu bisa kita biarkan kira-kira 1 kali 24 jam, maksimal 1 kali 24 jam setelah hujan reda dan tidak hujan lagi. Jika dalam 1 kali 24 jam air bisa tuntas atau benar-benar kisat, benar-benar meresap ke tanah, maka lubang tanam itu sudah siap untuk digunakan dan sudah layak untuk kita tanaman nantinya.
Sedangkan untuk yang sudah tidak ada genangannya, maka ini bisa dikatakan tanahnya sudah poros, peresapannya sudah bagus. Dan jika nanti ada yang dalam waktu 1 kali 24 jam nanti air tidak habis, perlu ada penanganan. Bisa jadi penanganan pertama adalah pembuatan lubang tanam yang lebih lebar lagi dan lebih dalam lagi. Penanganan kedua yaitu dengan membongkar pori-pori di bagian lubang tanam. Pengurangan debitnya untuk lubang tanam ini cukup lambat. Jadi nanti bisa Anda cocok aja di gigian. Selanjutnya cara yang kedua yaitu pembuatan lubang di dalam lubang tanam, yaitu bisa Anda gunakan dengan alat pelubang biopori. Jadi bisa Anda buat beberapa lubang yang tujuannya nanti ketika air tergenang air cepat meresap. Jika tidak, maka ada kemungkinan nanti akan cepat busuk. Ini menandakan bahwa tanah porositas atau daya serap tanah itu kurang bagus, sehingga perlu dibuatkan lubang maupun pembesaran lubang. Memang untuk ini kita penanaman saat musim hujan, jadi kita bisa tahu ketika terkena air hujan banyak, curah hujannya tinggi, maka kita bisa melihat manakah lubang tanam yang porositasnya kurang bagus. Namun jika Anda menanam saat musim kemarau, maka jangan sampai menunggu hujan. Anda bisa menggunakan air, diisi air sampai penuh. Setelah 3 hari pembuatan lubang tanam, masing-masing lubang tanam Anda siram atau Anda berikan air sampai penuh, dan Anda teliti manakah yang porositasnya bagus dan manakah yang porositasnya kurang bagus.